gitu ya, alat bantu gerak yaitu untuk menulis gitu ya, atau mungkin juga bisa dengan menggunakan pensil yang itu dimodifikasi kalau anak itu yang mungkin membutuhkan medianya. Yang berikutnya adalah kemampuan fungsionalnya, ya, kemampuan fungsional pada anak. Nah, tentunya dengan ini akan menemukan kekuatan dan kelemahan pada anak. Apa sih kekuatan dan kelemahan anak? Dari informasi ini, maka Ibu Bapak, pasti kita sepakat, apa sih sebenarnya potensi itu? Nah ini, potensi merupakan suatu kemampuan. Kemampuan, kekuatan, kesanggupan, atau daya, baik itu sudah terwujud atau yang belum terwujud. Memang, kaitan dengan potensi ini, ada yang mungkin optimal. Balance-nya ya, pertahankan. Dan kita coba apa yang sudah dikuasai itu kemudian mengarah kepada bagaimana itu difungsikan. Setelah itu tentunya bagaimana kita mengoptimalisasikan kemampuan, kekuatan, kesanggupan yang itu belum optimal, kita optimalkan. Sehingga individu, semua individu termasuk anak berkebutuhan khusus bisa berkembang secara optimal. Oke, Bu, Bapak, bagaimana pembelajaran anak berkebutuhan khusus ini perlu kita perhatikan. Nah, karena kita mengingat yang pertama, ya tentu sebenarnya semua manusia itu unik gitu ya. Maka kita perlu mengingat bahwa individu berkebutuhan khusus pun memiliki keunikan. Nah, sepakat pasti. Yang kedua, orientasi pembelajaran itu berpusat pada anak. Child center learning. Jadi pembelajaran ini berpusat pada anak. Jangan anak yang diminta menyesuaikan dengan kurikulum, menyesuaikan dengan apa yang kita sajikan, tetapi kita berupaya memberikan penyajian, menyajikan menu, ya menu. Kalau saya istilahnya menu sajian kita yang kita sajikan adalah tentu selera atau apa yang menjadi poin kebutuhan anak, ya. Kalau Bapak Ibu memang berkait dengan menu makanan, nah ini tadi udah sarapan belum ini Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan sudah sarapan semuanya. Karena ini di sana sudah mau siang ya Bapak Ibu ya, hampir makan siang mungkin kalau di di Ambon mungkin juga Aceh mungkin nggak begitu ini ya, belum terlalu siang ya. Kemudian setelah pembelajaran berpusat pada anak, yang perlu kita perhatikan lagi adalah bagaimana pembelajaran ini aktif, ya aktif. Apalagi kita ingat bahwa masa ini adalah masa pandemi, anak di rumah bersama orang tua. Jangan kemudian menyajikan materi yang nanti materi itu orang tua bingung. Akhirnya apa? Orang tua stres, pesan yang kita berikan akan diberikan kepada anak tidak tersampaikan dan orang tua cenderung membuat emosi ini menjadi khawatir gitu ya, kekhawatiran ini jangan-jangan Pak Guru nanti dikira saya nggak dampingi gitu. Dan tidak kalah pentingnya pendampingan kita Ibu dan Bapak. Para orang tua itu kadang ternyata ketika kemarin kebetulan saya juga dampingi di pusat layanan autis gitu ya, dan beberapa sekolah, para orang tua itu merasa bahwa tugas dari guru itu harus benar. Nah ini, harus kita sampaikan Bapak Ibu, pada para orang tua, yang kita lihat adalah prosesnya, bukan hasilnya. Itu harus kita sampaikan pada orang tua. Ibu, Bapak, para orang tua, kita tidak melihat hasilnya, benar atau salah. Tetapi yang kita lihat adalah prosesnya seperti apa. Ketika anak melipat, bukan hasilnya melipat yang kita lihat, tetapi bagaimana proses yang dilakukan anak ketika melipat. Ketika anak itu mengerjakan, menulis, seperti apa prosesnya? Bukan hasil, ini betul ini lipatannya sudah betul, tetapi kita tidak tahu prosesnya, maka kita tidak akan bisa memberikan feedback, kan gitu ya. Jadi lebih baik hasilnya tidak sempurna, tetapi itu hasil yang dilakukan anak, ya walaupun ini harus kita komunikasikan pada orang tua, supaya orang tua juga paham bahwa ternyata mendampingi anak ini tidak harus selalu benar. Juga sekaligus orang tua ini sebenarnya menggali, karena melakukan asesmen ini sejatinya juga orang tua.
Lalu tadi pembelajaran harus kreatif dan efektif, karena kita mengingat Ibu dan Bapak, para orang tua juga harus bekerja. Para orang tua ini harus bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tentu kita harus mencari bagaimana pembelajaran yang efektif, tidak membebani orang tua, gitu ya. Tidak membebani orang tua, tidak merasa kesulitan, tetapi jalan kedua-duanya, pendampingan oke, mencari nafkah tetap jalan. Maka pemberian belajar itu sebenarnya adalah pemberian pengalaman. Nah, pemberian pengalaman ini harapannya harus beragam, Bapak Ibu. Ya, maka modifikasi materi ini menjadi satu poin supaya anak tidak bosan, guru pun pendamping yang ada di rumah yaitu orang tua ataupun mungkin saudara atau mungkin pengasuhnya yang mendampingi itu tidak merasa itu bosan gitu. Oke, baik. Nah, ini kita ingat kembali. Siapa sih mereka yang berkebutuhan khusus? Yaitu individu yang mengalami hambatan pada aspek perkembangan, hambatan belajar, sehingga mereka memiliki kebutuhan khusus. Yang tadi sudah saya contohkan. Kalau anak lain belajar menulis, membaca dengan mungkin huruf yang seperti pada umumnya, pada anak autis sama hurufnya, tetapi huruf yang dipelajari dan mungkin A sampai Z sama, tetapi yang modelnya itu yang membedakan, yaitu dengan huruf braille kan gitu. Medianya, media yang digunakan untuk menulis, kalau kita menggunakan pensil, buku, anak autis menggunakan Riglet dan pen. Ya, nah anak berkebutuhan khusus, kalau kita lihat dari faktor ininya adalah ada dua, yaitu tipe dengan faktor internal dan faktor eksternal. Yang disebut dengan faktor internal ini adalah yang permanen, yaitu tunanetra, tunarungu, gitu ya. Kemudian mungkin hambatan fisik yang mungkin itu memang sudah permanen, sedangkan yang eksternal yaitu temporare. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah reguler. Saya sering kebetulan sekarang juga sedang mendampingi di sebuah sekolah SMP, SD gitu ya. Para guru teman-teman itu juga bingung, ini gimana ya Bu? Kalau anak tadinya itu perkembangannya itu wajar gitu ya, menurut mereka mengatakan wajar gitu ya. Ternyata ini kok tiba-tiba anak ini nggak mau bicara, nggak mau, kalau misalnya ditanya nggak mau ngomong gitu ya, di kelas sudah kayak nggak ada motivasi belajar, tapi kalau disuruh mengerjakan dengan paperless gitu ya, mengerjakan di kertas, is okay. Pokoknya berkait dengan bicara dia non-stop, top tidak mau bicara sama sekali. Pokoknya stop tidak mau bicara. Inilah yang disebut dengan temporare. Nah, kami dampingi, kemudian kita temukan, dan alhamdulillah sekarang sudah mau bicara misalnya. Nah, itu berarti kan temporare Bapak Ibu. Karena apa? Ternyata anak ini ada traumatik yang menyebabkan anak ini total tidak mau bicara. Ada juga beberapa anak yang memang kondisi kesehatan ya, kemudian termasuk sebenarnya temporari ini anak jalanan gitu ya. Kalau itu sudah teratasi maka dia sebenarnya tidak termasuk pada anak atau individu berkebutuhan khusus. Nah, maka Ibu Bapak, karena mereka memerlukan kebutuhan khusus, maka diperlukan adaptasi di dalam pembelajaran. Nah, ini adaptasi dalam pembelajaran. Ini perlu kita garis bawahi besar. Nah, dalam adaptasi pembelajaran ini aspek apa? Tujuannya, bahannya, metodenya, bahkan media, serta penilaian. Maka kalau di dalam satu kelas, anak berkebutuhannya khusus 7, kadang-kadang ini yang juga menunjukkan bahwa kreativitas guru. Maka selalu saya kalau mengajar di mahasiswa yang non PLB, saya menyampaikan, kamu ngajar 40 anak, tapi mungkin lebih memudah menyajikan. Sedangkan untuk yang teman-teman SLB mungkin kamu merasa muridnya cuma 3, muridnya cuma 4, tetapi 4 pun 4 kebutuhan kan gitu ya. Itu saya yakin kesepakatan Bapak Ibu semuanya sama. Bahkan menyajikan medianya, metode penilaiannya, yang satu mungkin lesan, yang satu unjuk kerja, yang satu mungkin dia harus dengan menggunakan pendampingan, yang satu mungkin mampunya seperti apa. Nah, ini variasi di situ Bapak Ibu. Maka itulah namanya adaptasi dalam pembelajaran. Baik,
Nah, ini klasifikasi hambatan mental, hambatan fisik, sensori, emosi dan sosial, dan sebenarnya ada satu lagi yaitu anak dengan beresiko, ya, anak dengan resiko, ya, anak ya, kemudian anak-anak yang sifatnya temporer. Baik, Ibu Bapak. Kapan dilaksanakan asesmen? Kita sepakat bisa sebelum, saat, dan akhir pembelajaran. Jadi tidak harus pada murid baru, Ibu dan Bapak, dan ini tentu dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Nah, ini metode pengumpulan datanya ya, bisa melakukan observasi, bisa melakukan analisis data, analisis tugas yang sudah dilakukan anak. Misalnya kita melihat, oh ini tulisan anak gitu ya, kemudian kita analisis di situ. Oh, ternyata ini S-nya kurang benar, Y-nya kok begini, ternyata nulisnya dia cenderung besar-besar. Nah, di situ akan menemukan berbagai kemampuan yang bisa kita lihat pada anak. Nah, berikutnya bisa melalui checklist gitu ya, checklist kecenderungan anak itu di mana gitu. Bisa juga dengan skala inventory. Ya, oke, anak ini memiliki keterampilan sosial seperti apa? Misalnya anak autis gitu ya Bapak Ibu ya. Gimana nih kemampuan interaksi sosialnya? Kita buat semacam apa namanya skala inventory itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oh kalau 5 berarti dia sudah baik. Nah 4-nya itu apa, 3-nya apa. Nah itu silahkan Ibu Bapak bisa menentukan sendiri. Kemudian wawancara bisa dengan orang tua, bisa dengan anak itu sendiri, bisa dengan pengasuh, mungkin dengan neneknya, kakaknya, atau siapapun. Gitu ya. Nah, Ibu Bapak, dengan kita tahu metode pengumpulan untuk data untuk asesmen, maka siapkan pedomannya. Nah, instrumennya, yaitu instrumen untuk pedoman observasi, bagaimana untuk melakukan analisis tugas tadi pakai menggunakan pedoman seperti apa gitu ya. Jadi kelengkapannya. Kalau seorang dokter itu kan kalau memeriksa dia punya pengetahuan, punya ini gitu. Tapi dokter kan menggunakan stetoskop gitu ya. Kemudian ada asisten yang mencatat, oh hari ini pasienku sakit apa gitu. Nah, maka Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak melakukan asesmen, memang kalau sendiri agak kewalahan Ibu dan Bapak. Ya, maka tolong Ibu Bapak asesmen ini kalau bisa memang dilakukan oleh mungkin lebih dari 2 orang atau 2 orang nggak apa-apa. Yang satu akan melakukan pengamatan, yang satu checklist gitu. Akan enak nanti. Kalau misalnya misalnya contoh Ibu Cahaya punya murid 2, Ibu Fatma punya murid 3, maka akan bergantian. Yuk, saya ngamati anak saya, Ibu yang membantu nuliskan. Dan nanti akan bisa menjadi cross check gitu. Menurut saya nggak begitu loh Bu Cahaya. Bu Fatma ini loh harusnya begini. Nah itu akan ada diskusi di antara tim. Kalau dilakukan sendiri, waduh bingung ya. Tadi itu gimana ya? Pasti akan lupa. Nah ini teknik prosedur yang bisa kita lakukan supaya menghindari hal-hal yang tadi kelupaan. Kemudian juga mungkin kita untuk mencatat, merekod apa yang tentu kita lakukan ya. Kemudian berikutnya Ibu dan Bapak, maka di sini Bapak Ibu tadi sebenarnya langkah yang kita lakukan, posisi di mana, yaitu di asesmen ini adalah untuk menentukan bagaimana program pembelajaran, karena untuk menentukan rencana pembelajaran seperti apa, dan tentu diawali dulu dari identifikasi. Ya tadi sudah saya sampaikan. Ini sebenarnya kesimpulan yang tadi saya sampaikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan asesmen. Nah, asesmen ini tentunya kita fokuskan asesmen apakah perkembangan, akademik, kompensatoris, ataukah sumber daya dukung yang lainnya. Nah, ini Ibu dan Bapak, asesmen yang berbasis kurikulum ya, bisa berkait dengan membaca, menulis, berhitung, atau mungkin pre-akademik. Pre-akademik mengenal angka, bentuk, ya, kemudian warna, itu termasuk pre-akademik. Kemudian perkembangan berkait dengan perkembangan, mulai asesmen sensori, ya, motorik, ya, sensori di sini ada persepsi visual, persepsi auditori, kinestetik,
taktil. Nah, kalau motorik ya ada motorik kasar ya, kasar, menarik, mendorong ya. Kemudian juga berkait dengan motorik halus, menulis, menyatukan jari-jari, membuka, tutup, buka, tutup. Nah, di situ. Lalu asesmen psikologis. Asesmen emosi dan sosial, bagaimana kondisi emosi anak kita. Apakah ada perilaku-perilaku yang nanti disebabkan karena emosinya yang tidak tertata. Maka bagaimana penataan emosi pada anak-anak demikian. Ini menjadi satu hal yang penting. Maka di sini ada hal yang tentu kita bisa lakukan, maka asesmen perkembangan demikian. Kognitif, persepsi, perkembangan bahasa komunikasi, dan juga motorik. Perkembangan bahasa, anak ini baru maaf nih, bisa contoh, baru bisa misalnya gitu. Kembangkan, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah kata sapi, kata ini, kembangkan aja. Bo, bola, misalnya seperti itu. Dia sudah keluar lala, apa kira-kira yang dekat dengan anak? Lala, lama, lama. Nah, kan mudah ini. Ma, bila-bial ibu dan bapak. Ya, kemudian katakan anak itu, ya ini yang sering juga saya perlu ingatkan ibu dan bapak. Kalau anak-anak nih, nanti coba NCAS nanti bapak ibu minta pendapat setelah ini ya, bapak ibu dapat. Nanti siap. Ketika saya action begini, kira-kira ibu reaksinya apa? Gitu ya, supaya tidak ngantuk. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Baik, ini contoh saja ya, supaya ibu dan bapak dalam proses asesmen sejatinya tidak selalu dengan struktur yang demikian, tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu guru mencatat itu sudah. Jadi lembaran kosong ini sudah bisa menjadi instrumen. Ya, kalau saya datang ke sekolah Ibu dan Bapak, saya bawa catatan aja. Guru cerita, Bu, kelasku begini, anaknya begini, udah, yuk kita diskusikan. Kalau begitu, tolong fokuskan program ini. Udah dilakukan, kira-kira targetnya jenengan kok jenengan nih, maaf, bahasa Jawa ini Bu, maaf terbawa ini. Ya. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kira-kira Ibu targetnya apa? Lalu kita coba lakukan berapa waktu. Nah, waktu ini juga penting supaya kita punya target kan gitu ya. Dalam satu semester ini saya akan mengajarkan apa nih? Maka di sini membaca permulaan. Membaca permulaan itu seperti apa? Membaca pemahaman, mencakup apa saja. Antara anak satu dengan yang lain akan berbeda. Oh, yang satu membaca permulaannya baru membaca huruf A, I, U, E, O, vokal. Saya akan menaikkan program berikutnya karena dia sudah A, I, U, E, O, maka akan saya tingkatkan. Targetnya adalah ke huruf konsonan bilabial misalnya. P, B, M, B yang mudah diucapkan anak. Akan mudah sekali. Saya targetkan 1 bulan untuk nambah itu. Toh kalau nanti ketika kita 1 bulan belum berhasil, toh nggak masalah Ibu dan Bapak, tidak ada dosa di antara kita gitu ya. Santai, karena apa? Ya tadi stimulasi juga tergantung kerjasama dengan orang tua. Jadi jangan khawatir Ibu dan Bapak, kalau ini salah atau benar ini, yang penting kita melakukan pendampingan, tentunya tadi kata kuncinya sepakat dengan orang tua. Harus ada. Saya nggak tahu nih di Bapak Ibu semuanya, apakah di awal tahun ajaran baru seperti ini ada semacam MOU dengan orang tua. Ini penting sekali. Ya. Berikutnya. Dari hasil asesmen yang tadi diisi angket, diisi checklist, diisi wawancara, tidak cukup hanya dimasukkan loker, tidak. Tapi dibuat profil. Dibuat profil identitas anak, kemampuan yang terbaik pada anak saat ini apa, hambatannya apa, diceritakan di situ. Lalu tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada anak seperti apa. Dan tentu menuliskan aspek-aspek apa saja yang tentu diperlukan pada si anak. Apakah aspek kognitif, kemudian komunikasi, emosi, atau ada aspek-aspek lain. Nah, ini profil hasil asesmen.
Dari hasil asesmen tadi, mari Bapak Ibu, lalu apa yang tentu kita siapkan masa pandemi ini? Nah tadi, adanya kebutuhan yang berbeda-beda, maka penyajian pembelajarannya bersifat individual. Yang ketiga, variasi latar belakang keluarga berbeda-beda, maka media sajiannya pun berbeda. Bahkan tadi saya sampaikan, waktu pendampingan orang tua, karena pagi para orang tua harus bekerja gitu ya, maka ketika orang tua itu memang bisanya sore, siang, maka di situ flexibility. Bagaimana juga ketersediaan media komunikasi yang tersedia pada orang tua. Oke, Ibu dan Bapak. Nah, ini contoh Ibu Bapak ya, refleksi nih. Nah, refleksi pembelajaran. Bagaimana reaksi orang tua, bagaimana reaksi guru, dukungan orang tua. Nah, saya ingin nih supaya tidak ngantuk lagi nih. Mari Bapak Ibu, sekarang saya ingin mendapatkan refleksi dari Bapak Ibu guru berkait dengan masa pandemi yang kemarin. Kira-kira bagaimana nih dukungan orang tua berkait dengan mungkin materi yang disajikan oleh Bapak Ibu, bagaimana juga dukungan-dukungan yang lain terkait dengan medianya, kira-kira bagaimana? Monggo, boleh diaktifkan mic-nya. Boleh, silahkan. Mungkin di antara Ibu dan Bapak, silahkan. Boleh langsung diaktifkan mic-nya. Begitu ya Mbak Fajri, saya mohon maaf ini saya senang interaktif saja supaya tidak ngantuk nih. Silahkan Ibu Sinta sepertinya mau bicara. Oke, silahkan. Silahkan kepada Bapak Ibu guru sekalian Ya. untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Bu Sukina, serta ada link absen sudah dibagikan di chat, silahkan diisi dan pastikan namanya ditulis dengan betul. Lalu Ibu Sukina, ini ada pertanyaan dari Pak Rofi. Oke, silahkan. Oke. Oke. Baik, pertanyaan mungkin sebentar setelah ini, nggih, Mbak Fajri ya. Ya. Ya, baik. Silakan Ibu, Bapak, silakan yang ini langsung aktif mic-nya. Ya. Ibu Idawati. Oke, silahkan Bapak, Ibu. Tadi sepertinya Ibu Ainun juga mau menyampaikan. Mungkin refleksi dari Bapak Ibu yang tadi sudah menyampaikan, mungkin bisa bergantian. Silahkan. Ibu dan Bapak, bagaimana, yang pertanyaan saya adalah bagaimana dukungan para orang tua kaitannya dengan PJJ yang kemarin, pembelajaran jarak jauh masa pandemi yang kemarin. Dipersilahkan, monggo Bapak Ibu semuanya. Silahkan Ibu Bapak. Siapa? Pak Hendrika mungkin di situ aktif kelihatannya mic-nya. Boleh silahkan. Ibu Ainun mungkin tadi sepertinya mau mengaktifkan. Atau Ibu Kani. Nah, ini. Siapa monggo saja. Siapapun monggo silahkan. Dari Aceh, dari Ambon sendiri, dari Makassar mungkin, atau yang lain silahkan. Gimana Ibu pengalaman kemarin, dukungan orang tua terutama kami ingin dapat. Ibu Sinta mau menyampaikan? Boleh Ibu, mari. Yang kemarin seperti apa Ibu? Ini. Oke, silahkan. Ada Ibu dan Bapak? Ayo supaya tidak ngantuk. Atau Ibu Fatma? Ya langsung, monggo. Ibu siapa? Vivo 1724 atau siapa ini? Saya karena nggak ada namanya nih. Siapa yang bersuara, nggih? Ibu Fatma mungkin? Ya. Ya, silakan langsung Ibu Fatma. Terkait dengan pembelajaran jarak jauh kemarin, kalau dari sekolah kami, dari SLB 2 Janeponto, ya. Kalau saya sendiri, untuk orang tua peserta didik saya, alhamdulillah respon orang tua ada yang baik juga, tapi ada juga yang karena kesibukan kerja, jadi akhirnya pembelajaran anaknya kayak ya seperti tidak terlaksana.
Ya, ada juga orang tua yang meskipun kan harus pembelajarannya itu mulai dari pagi ya, seperti biasa kalau kita belajar di sekolah. Tapi karena beberapa orang tua sibuk kerja, termasuk orang tua dari peserta didik saya, jadi dia mengajar anaknya ketika pulang kerja pada malam harinya. Dan alhamdulillah, karena banyak nilai positif dari masa pandemi ini, karena orang tua dengan anak semakin dekat dan orang tua jadi semakin paham apa yang dibutuhkan anaknya dan kekurangan apa sih yang sebenarnya anak saya ini kenapa begitu. Jadi lebih banyak komunikasi dengan anaknya itu dan dia lebih paham, dan ternyata anaknya itu lebih paham ketika dia bersama orang tuanya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Fatma, luar biasa ya. Jadi variasi ya, sama dengan di Jogja juga, tapi ternyata orang tua akhirnya menyempatkan gitu ya, menyempatkan waktu walaupun malam hari tetap beliau mendampingi. Ada nggak Mbak Fajri yang lain, teman-teman yang lain, barangkali mungkin Bapak Ibu guru yang lain berpendapat? Silakan. Kemarin yang Ibu Bu Idawati. Mungkin nanti sambil ini, mungkin nanti yang berikutnya, ya, karena kelihatan enggak ini mungkin. Baik Mbak Fajri, saya lanjutkan, ya. Jadi tadi salah satu sudah merespon, beliau Bu Fatma menyampaikan bahwa sama dengan kami ketika kemarin kami memang setiap mungkin awal-awal itu minggu kedua kami mengadakan refleksi melalui Google Form begitu ya yang diisi oleh orang tua. Kemudian ini kemarin di salah satu sekolah yang kami dampingi sharing, kemudian mereka menuliskan refleksi, reaksi orang tua, guru, dukungan orang tua, media dan seterusnya. Ini juga hasil refleksi dengan kelompok lain ya, karena mata pelajaran kemudian berikutnya di kesehatan conditioning. Artinya kondisi ini kan memang sangat dibutuhkan untuk siapapun. Kemudian materi kompensatoris, kemudian tata geraha, keagamaan, dan tidak kalah pentingnya adalah kewirausahaan. Kemudian ini ada kelompok lain yang memilah antara akademik dan non-akademik, gitu ya. Akademik itu membaca, menulis, berhitung, karena ini subjeknya adalah anak tunanetra, maka baca huruf braille. Kemudian menggambar dan mewarnai itu untuk anak mungkin kelompok lain, gitu ya. Kemudian cakupan materinya non akademik ini berkait dengan bagaimana kemampuan toilet training, kemudian kecakapan hidup, mulai dari bercocok tanam, belajar memasak, menyiram tanaman, mencuci piring, baju, menyapu, melipat pakaian, membereskan tempat tidur. Juga tidak kalah pentingnya adalah pembiasaan spiritual, Bapak Ibu. Mulai dari bagaimana wudhu, sholat, tadarus, doa-doa sehari-hari, juga tentu sesuai dengan keyakinan dan agama yang diyakini masing-masing anak. Ini contoh aktivitas masa pandemi, Bu dan Bapak, yang sebelumnya mungkin kita tidak mengira ya, kita itu mengalami proses
sharing, dan bahkan hari ini kita sharing virtual itu yang sebelumnya tidak kita sangka-sangka. Dan alhamdulillah saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman yang di Ambon, di Aceh, kemudian juga lainnya. Beberapa waktu yang lalu kami juga mengadakan kuliah WhatsApp dengan teman-teman yang ada di Aceh, walaupun pesertanya juga ternyata tidak hanya wilayah Aceh gitu ya. Kemudian ini contoh ketika anak-anak sudah selesai karya, mereka menyampaikan hasilnya gitu ya, diserah difoto lalu dikirim lewat WA atau mungkin ini juga lewat video call atau mungkin juga media yang lain. Nah, Ibu Bapak, di Kemdikbud itu memang sudah disediakan platform untuk aplikasi pembelajaran. Nah, memang mana yang nanti bisa dilakukan atau memang mana yang itu bisa mengembangkan sendiri, yang tadi Bapak Ibu sudah mengembangkan mungkin dengan pola-pola sendiri. Kita bisa manfaatkan rumah belajar untuk semua, kemudian meja kita, I can do, ruang guru, Google for Indonesia, Microsoft Office 365, sekolahmu, kelas pintar, dan sebagainya. Jadi monggo, ini 12 platform ini bisa kita manfaatkan, mana yang bisa, kalaupun tidak bisa, Kemdikbud juga tidak mengharuskan menggunakan ini kan begitu. Tapi paling tidak sudah menyediakan fasilitas yang bisa kita manfaatkan, termasuk juga ada radio, ada TV, TVRI gitu ya. Nah, maka Ibu Bapak, kaitan dengan kunci pembelajaran dalam jaringan, ya tentunya Ibu Bapak harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kemampuan kita, guru memanfaatkan teknologi. Yang kedua, pembelajaran yang terencana dan efektif. Jadi ketika kita akan presentasi Zoom, bagaimana kita kekuatan untuk Zoom. Penugasan via Google Classroom, pretest, post-test itu juga perlu diperhatikan. Kemudian juga kuis, ya, pemberian tugas, project, atau juga menggunakan presentasi menggunakan interaktif atau menggunakan cara lain, maka kita juga sebagai guru harus memiliki kemampuan itu. Pembelajarannya pun harus terencana dan efektif, yaitu kita harus mengatur waktu, mempersiapkan action plan, kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah peran guru, yaitu kita tetap sebagai motivator, fasilitator, mediator, dan komunikator, yang tadi untuk menyatukan persepsi dan konsentrasi anak ini baik yang dilakukan oleh orang tua maupun oleh guru. Lalu berikutnya adalah bagaimana penguatan karakter siswa, karena pembelajaran yang tentu serba terbatas ini tetap harus kita jalin ya untuk komunikasi, interaksi, dan tentu bagaimana kita berkreasi pengembangan terkait dengan pembelajaran dalam jaringan. Nah, saat pandemi COVID-19 ini berjalan, media pembelajaran ada dua pola, yaitu dalam jaringan dan luar jaringan. Ya, tadi yang dalam jaringan, kemudian yang luar jaringan. Nah, untuk pembelajaran yang di rumah, tentunya dengan PJJ ini perlu memperhatikan beberapa item Bapak Ibu. Yang pertama, memastikan pemenuhan hak peserta didik. Ya, pemenuhan peserta didik. Jangan sampai anak ini dikekang di rumah harus belajar terus gitu. Haknya tidak diperhatikan oleh orang tua, ini juga menjadi penting. Karena ngejar supaya benar gitu ya, anak tidak boleh sampai memilih hak untuk bermain, mungkin istirahat dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah melindungi semua warga. Melindungi semua warga, termasuk anggota masyarakat yang ada di sekitar anak, guru gitu kan, tenaga kependidikan yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Mencegah penyebaran dan penularan. Maka monggo Ibu Bapak, supaya kita bisa mencegah dan bagaimana nanti kaitannya dengan COVID-19 ini, perlu memperhatikan SOP COVID-19. Memperhatikan ketika kita datang ke keluarga, kita di lingkungan sekolah juga harus sudah berbenah, memperhatikan kesiapan-kesiapan kita ketika pemerintah sudah memutuskan, oh ini tahun ajaran baru minggu kesekian harus sudah mulai tatap muka, maka kita harus segera siap. Yang berikutnya adalah memastikan pemenuhan dukungan psikososial, yaitu baik untuk pendidik, orang tua maupun peserta didik. Nah, ini harus memperhatikan aspek-aspek yang demikian.
Berkait dengan ini, Bapak Ibu, maka prinsip yang tentu harus kita perhatikan, maka kesehatan, tadi saya ulangi kembali, kesehatan, keselamatan, memberikan pengalaman, memfokuskan kecakapan hidup, ya. Kemudian berkait dengan proses materi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak, aktivitas penugasannya harus variasi, jangan monoton. Kemudian hasilnya itu secara kualitatif, jangan hanya hasil akhir yang tadi saya sampaikan, prosesnya seperti apa, bagaimana pola pendampingannya, supaya orang tua tidak merasa hanya cukup dinilai 70-80, tidak cukup itu. Tetapi, oke, anak memegang pensil, belum benar, orang tua membetulkan dengan tripod misalnya. Karena anak-anak juga mungkin masih ada yang memegang pensil belum benar. Oh, ketika anak menggerakkan, misalnya ada yang masih seperti ini, maka kita harus membetulkan. Oke, dengan ini. Nah, karena dia menggunakan media belum bisa, kita coba dengan latihan menggunakan cara-cara lain. Utamakan tentunya komunikasi, interaksi orang tua dan guru. Ini menjadi penting. Orang tua dan guru harus melakukan intensitas komunikasi yang bagaimana efektif. Bagaimana dengan media sumber belajar yang luar jaringan, Ibu dan Bapak? Bisa melalui sekolah online, yaitu Ruang Guru, ya, setiap sore juga sekarang tayang gitu ya, tayang di televisi, bisa melalui radio, bisa melalui lembar kerja siswa, bisa melalui modul, bisa bahan ajar, bisa sumber-sumber belajar yang lain yang itu bisa melalui buku, ya, lingkungan, program yang dikembangkan oleh teman-teman, silakan. Jadi tadi memang pandemi ternyata dituntut kreativitas Bapak Ibu semuanya. Maka mari bersama-sama kiat sukses untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di rumah adalah tentukan target belajar bersama orang tua, pilih materi yang mudah dicerna dan mudah dipahami orang tua untuk mentransfer pada putra-putrinya. Yang ketiga, tidak memaksakan pencapaian belajar anak ini sesuai dengan kurikulum yang ada, tetapi materi berbasis asesmen. Ini menjadi satu poin. Asesmen dari anak itu sendiri, bukan asesmen pada anak lain. Yang keempat, gunakan media yang ada di sekitar. Jangan mencari media-media yang susah. Orang tua harus cari sana sini, nanti kesulitan. Ya. Yang berikutnya, yang kelima, tentunya tadi mendahulukan dari yang paling dipahami, dikerjakan, yang bisa dikerjakan anak. Kalau yang tadi mudah dicerna orang tua, dipahami orang tua, ini yang bisa dikerjakan anak yang mudah mana dulu. Yang keenam, kompetensi yang dikembangkan pada anak itu lebih diutamakan bagaimana tentang keterampilan hidup sehari-hari. Porsinya lebih dibanyakin. Yang berikutnya, pembelajaran harus bersifat fungsional agar pembelajaran ini lebih bermakna. Terakhir, mengkaitkan belajar ini berkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan, karena berkait dengan bagaimana kondisi COVID-19 ini. Oke, maka tahapan terkecil saya selalu menyampaikan pada teman-teman, mulailah lingkaran titik paling kecil. Lingkaran paling kecil adalah diriku. Bagaimana anak itu mampu mengurus dirinya sendiri, mengenal dirinya sebelum dia mengenal keluar. Ya, setelah diri sendiri, setelah dia bisa mencuci baju sendiri, dia bisa mencucikan baju ibunya, mencucikan baju bapaknya. Setelah dia bisa membuat minuman sendiri, dia bisa membuatkan minum keluarganya. Nah, ini level-level nanti dari tahapan paling kecil ke tahapan berikutnya. Setelah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Setelah lingkungan sekolah, bagaimana dengan masyarakat. Nah, itu yang untuk menaikkan ke level. Kita misalnya menyusun materi pun, misal contoh, identifikasi hewan, nggak usah jauh-jauh, ya, harimau agak susah kalau di Jogja harus ke kebun binatang. Unta jarang dilihat anak. Apa hewan yang paling sering dilihat anak? Ayam, kambing, kerbau, sapi. Itu pun kita harus kita prioritaskan antara ayam, sapi, bebek, kambing, mana yang paling prioritas. Setelah itu baru lingkungan masyarakat.
Oke, alhamdulillah ya, teman-teman bahagia sekali, alhamdulillah. Terima kasih, senang sekali saya mendengarnya. Baik, artinya weekend ini diisi dengan hari belajar, teman-teman tetap happy gitu ya. Setelah Halo, ini Dan nanti kita tetap ini. Baik, level kurikulum. Level kurikulum mulai dari kurikulum nasional ya, yang sudah disusun, kemudian disebarluaskan kepada semuanya gitu ya, karena semua negara pasti punya kurikulum termasuk Indonesia. Dari kurikulum nasional tentu dirancang menjadi kurikulum lokal antara provinsi di Maluku dengan ada di Aceh, mungkin ada perbedaan-perbedaan karena disesuaikan dengan budaya, culture yang ada di Aceh maupun ada di Ambon. Kemudian institusi masing-masing kelembagaan antara sekolah satu dengan sekolah lain perlu dirancang. Karena apa? Tadi kebutuhan lingkungan dan ininya juga dipengaruhi oleh bagaimana kondisi lingkungan sekolah. Maka ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Disitulah institusi. Masing-masing sekolah memiliki kurikulum. Dan kami saat ini di sekolah-sekolah, masa pandemi ini kami mengembangkan kurikulum berbasis kondisi 19. Sehingga nanti ketika ketercapaian dan sebagainya kita punya standar. Kemudian kelas, karena kita tahu kelas ya, anak-anak berkebutuhan khusus juga yang ada di sekolah reguler maupun yang ada di SLB, itu harus kita, bagaimana nih posisi anak. Nanti pasti ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kalau saya tidak bisa, sumber saya banyak gitu ya, Bapak Ibu, karena pesertanya lebih dari 150 mungkin yang gabung di hari ini, sehingga nanti saya akan bisa mungkin dari feedback Bapak Ibu semuanya. Individu, jadi dirancang dan diberlakukan untuk anak itu sendiri. Jadi bagaimana ketercapaian program, maka disesuaikan dengan kemampuan yang tadi berbasis pada asesmen. Maka akomodasi kurikulum mulai dari tujuan pembelajaran, maka yang dipertimbangkan adalah kemampuan awal anak. Jadi pertimbangan kurikulum standar untuk mencapai tujuan pembelajaran ini yang menjadi dasar, pondasinya adalah kemampuan awal anak. Kemudian materi, kemudian bagaimana nanti ketersediaan waktu, bagaimana proses, dan tentu berkait dengan metode dan strategi nanti ketersediaan alat dan sebagainya. Lalu evaluasi siapa yang melakukan, bagaimana caranya, bagaimana juga kelengkapan untuk evaluasinya. Nah ini juga perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Maka tadi ingat Bapak Ibu bahwa proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus bisa diadaptasi pembelajarannya. Maka ada akomodasi kurikulum mulai dari KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, bagaimana juga hasil asesmen, maka ketika tadi asesmen ini berbasis pada bagaimana potensi, bakat, minat, dan juga keunikan siswa berkebutuhan khusus. Ketika kita bicara tentang jenis akomodasi, bisa yang pertama duplikasi. Artinya kalau yang ada di sekolah reguler, persis sama dengan anak-anak yang lain, tidak ada modifikasi apapun. Kalau yang di SLB, kurikulum yang ada standar nasional atau yang disusun oleh sekolah, anak sama, tidak ada modifikasi. Tetapi ketika kita ketemu anak yang memang berbeda dalam arti pencapaiannya, maka modifikasi, kita ubah, kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar pada anak. Nah, yang berikutnya bisa saja kita mengganti yang lebih sesuai dengan kondisi anak, yaitu dengan istilah substitusi. Dan yang terakhir tentunya omisi, yaitu penghilangan. Karena apa? Karena kebutuhannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kurikulum. Jadi Ibu dan Bapak, inilah menjadi kebijakan pemerintah bahwa kita mengadaptasi berbagai proses pembelajaran termasuk kurikulumnya. Boleh dihilangkan, boleh diganti, boleh dimodifikasi atau sama persis boleh. Jadi monggo silahkan. Jadi kurikulum yang ada, yang diterbitkan oleh nasional ini, itu tidak menjadi, kalau istilah kita, menjadi kitab kuning, kitab sucinya teman-teman. Kita bisa memodifikasi. Ya, ini yang perlu dipahami. Sehingga kembali ingat, anak berkebutuhan khusus adalah berbasis pada potensi anak itu sendiri.
Oke, Ibu dan Bapak, bagaimana kita menciptakan pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan? Mulai dari pra pembelajaran. Bagaimana pra pembelajaran? Komunikasi antara anak dengan orang tua, kemudian orang tua menyiapkan waktu belajar di rumah untuk mandiri, untuk belajar bagaimana anak, kemudian saat pembelajaran, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jangan sampai orang tua menekan, oh gitu aja nggak bisa. Nah ini kan perlu ada monitoring tuh, ya, perlu ada pendampingan. Bagaimana kontrol emosi orang tua? Karena tadi persepsi belajar tidak harus benar, belajar tidak harus selalu mendapatkan nilai skor 100 dan seterusnya. Membantu proses pembelajaran jarak jauh sesuai dengan topik atau judul materi yang diberikan dan tentu disesuaikan dengan jadwal yang diberikan. Pasca belajar tentu harus ada mungkin kunjungan dari Bapak Ibu guru atau pendampingan via tadi ada vid call ya, video call dengan orang tua, mungkin bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan lembar monitoring atau menggunakan evaluasi yang sesuai dalam proses Bapak Ibu yang disepakati antara orang tua dengan Bapak Ibu semuanya. Lalu tidak kalah pentingnya beri apresiasi. Apresiasi untuk anak, apresiasi juga untuk orang tua. Dan memastikan bahwa anak tadi memastikan bahwa mereka memberikan lembar monitoring. Dan setelahnya adalah mendiskusikan permasalahan apa yang dihadapi oleh para orang tua. Nah, di sini memahami peran masing-masing antara orang tua dengan anak, membangun komunikasi guru dan orang tua, tadi di gambar juga sudah jelas, lalu ada pelayanan dan support. Jadi ada dukungan dari berbagai tentunya orang tua maupun keluarga. Nah, terakhir tadi adalah ketika sudah terjadi proses komunikasi, pasti ada kesepakatan. Tugasnya di rumah apa, tugas Bapak Ibu guru apa, sehingga nanti goalnya akan sama. Baik, Ibu dan Bapak, maka dalam proses menyajikan media, maka perlu memperhatikan beberapa hal. Bagaimana interaksi siswa dengan objek belajar, bagaimana pola interaksi antara siswa dengan siswa, bagaimana interaksi siswa dengan guru, siswa dengan sumber belajar, dan intensitas di dalam komunikasi atau interaksi mereka. Jangan sampai anak kemudian terkukung, tidak sempat untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan teman lain karena adanya waktu yang tentunya bersamaan dengan proses belajar. Ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Bagaimana pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan? Tentunya memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak, fokus materi life skill yang fleksibel dan kontekstual, penugasan variasi tadi sesuai dengan dan kondisi anak, lebih utama adalah pola interaksi tadi. Dan tidak kalah penting umpan balik secara kualitatif. Nah ini siapkan, mari Ibu dan Bapak, siapkan metode, siapkan lembar evaluasi, monitoring, jadwal, koordinasi antara orang tua guru, menyediakan media yang disepakati. Guru di dalam penguatan, maka harus disampaikan kepada orang tua, bahwa orang tua harus siap menjadi teman, guru, dan sahabat untuk buah hatinya. Membuat planning, komitmen, jadwal, menjaga mood, ya, mood orang tua maupun mood anak. Ya, ciptakan kondisi kondusif. Yang berikutnya, memahami gaya dan cara belajar anak. Karena anak ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, atau mungkin gabungan. Orang tua mengajak anak secara bersama-sama. Ya, jangan hanya interaction. Itu yuk disapu, itu yuk ini, tapi bersama-sama dengan anak ya. Karena apa? Yang berikutnya orang tua harus menjadi teladan buat anak. Dan tidak kalah pentingnya berikan hak tadi, yaitu anak diberi kesempatan untuk tetap bersosialisasi dengan memperhatikan tentunya kondisi COVID-19. Maka Ibu dan Bapak, kalau kita minta pendapat Ibu dan Bapak ini supaya tidak ngantuk lagi. Silahkan Ibu Bapak, tiga gambar ini menurut Bapak Ibu apa komentarnya Ibu dan Bapak? Silahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar mengenai gambar. Dari gambar tiga gambar ini kira-kira komentar Bapak Ibu apa? Silahkan Ibu dan Bapak. Kepada Ibu Lisa, raise hand dari tadi, mungkin ada mau menanggapi gambar.
Ya, silakan. Ya, mohon bantuan Mbak Ya, Fajri. Bu Lisa? Ya, Atau silakan. siapa Bapak Ibu guru sekalian, silahkan. Itu ada Ibu Kasidah dari Aceh. Oh, ya. Terima kasih Bu Kasidah. Ibu Kasidah, terima kasih. Mungkin yang lain silahkan Ibu dan Bapak. Ya, Berkait silahkan. dengan gambar. Ada yang berpendapat, silahkan. Ibu Saidah, Dia, mungkin Bu Sadia, boleh? Itu apa, mic-nya sudah diaktifkan? Silahkan Ibu. Ibu Sadia, silahkan Ibu. Halo Ibu Sadia. Atau yang lain, ini Ibu Sadia, mic-nya aktif. Mari Ibu dan Bapak, mari, ayo silahkan aktifkan mic-nya. Oke. Ada Mbak Fajri yang mau berpendapat? Dari SLB-nya Mbak Fajri mungkin. Merah, silahkan. Ya. Atau Kota Ambon? Silahkan diaktifkan mic-nya. Boleh Assalamualaikum. Terima kasih Medan. Salam. Salam. Ini saya hanya berpendapat Bu, dari gambar yang pertama, sisi yang sama rata kotaknya, namun anaknya berbeda tinggi rendahnya. Jadi kalau komposisi pemberiannya sama rata kepada siswa, sementara kebutuhannya berbeda-beda, itu juga tidak efisien. Itu pendapat saya. Nah, bagi yang nomor 2, bagian yang tengah, itu baik penyajiannya karena disesuaikan dengan kondisi keadaan anak, kebutuhan anak. Anak yang sudah lebih tinggi, sudah bisa melihat lapangan, dia tidak mendapatkan bantuan lagi karena dia sudah bisa melihat. Sementara yang di tengah porsinya 1 kotak, bisa melihat lapangan, maka diberikan 1 kotak. Yang anak yang 3 yang lebih kecil, dia untuk mendapatkan pandangan ke lapangan bisa dapat 2 kotak, karena kebutuhan dia memang 2 kotak supaya dia dapat melihat lapangan tersebut. Begitu juga apabila yang gambar nomor 3, apabila tidak kita berikan, tidak sesuai dengan kebutuhan anak, maka anak tidak dapat melihat, gitu, tidak mendapat bantuan. Jadi menurut saya berilah pada pendidikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai porsinya, supaya pendidikan itu dapat dapat dengan baik diperuntukkan kepada siswa tersebut. Itu Bu pendapat saya Bu, dan apabila ada kekurangan mohon ditambahi Bu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Sukina. Bu Cahaya mau. Halo. Halo.
Halo, halo Bu Sukina. Halo, Bu Sukina, demikian mute, Bu Oh, Sukina. Masya Allah. Saya ternyata unmute Ibu tadi, maaf karena biar fokus. Ya, terima kasih Bu Hartati, luar biasa ya penyampaiannya. Dan saya apa yang tentu kita coba lakukan dalam proses pembelajaran untuk memenuhi di dalam apa kebutuhan belajar si anak tadi, nggih. Jadi untuk tayangan yang pertama memang sudah memberikan tadi apa kebutuhan, tetapi ternyata kebutuhannya disamaratakan begitu nggih, disamaratakan antara anak satu dengan yang lain. Sementara kebutuhannya antara anak satu dengan yang lain itu berbeda. Karena yang mungkin gambar satu memang tidak membutuhkan itu gitu ya. Kemudian tidak harus menggunakan kotak pun itu enggak dia sudah bisa melihat. Kemudian yang kedua itu sudah sesuai dan yang ketiga inilah yang perlu mendapatkan tambahan. Nah, maka gambar yang kedua itu menunjukkan adanya modifikasi dan akomodasi tadi Bapak Ibu. Ya, tetapi masih ada hambatan yang yang ada di depan anak ini sehingga kurang leluasa gitu ya. Nah, mencoba yang gambar yang ketiga itu adalah flexibility learning experience. Jadi memberikan pengalaman pembelajaran yang secara natural, yang secara fleksibel, tanpa ada hambatan apapun. Mereka natural. Nah, disitulah bagaimana universal design learning ini disajikan. Nah, universal design learning itu tidak cukup untuk anak berkebutuhan khusus yang di sekolah reguler nggih Bapak Ibu, tapi di sekolah SLB pun bisa diterapkan karena yang familiar tentang universal design learning itu biasanya di sekolah inklusi gitu. Nah, ini saya sedikit memberikan tambahan terkait dengan sejatinya pendidikan atau pembelajaran itu ya bisa kita lakukan mana apakah yang kedua, ketiga, dan kita coba refleksikan kira-kira selama ini kita memberikan yang mana gitu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Silahkan untuk dijawab sendiri-sendiri gitu ya. Alhamdulillah kalau mungkin sudah ada angkat tangan dari sekian Bapak Ibu yang join pada saat ini sudah mengatakan yang kedua, ketiga, berarti sudah memberikan paling tidak pemenuhan kebutuhan sesuai dengan apa yang sudah digali oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bu Hartati. Berikutnya Ibu dan Bapak, kaitannya dengan ini semua, kita berharap dengan ada PJJ ini masa pandemi COVID-19, orang tua bahagia, anak bahagia, guru pun bahagia, katanya teman-teman begitu. Sehingga mari bersama-sama kita ciptakan, kita sebagai guru, sebagai programmer gitu ya, inisiator program, penyajiannya seperti apa, supaya orang tua tadi tidak ada beban, tidak ada stres, anakmu juga tidak, maka monggo bersama-sama kita coba bangun untuk menciptakan bagaimana pembelajaran yang tentu terbaik. Maka sepakat Ibu Bapak semuanya bahwa semua anak dapat belajar, ya. Semua anak dapat belajar. Semua anak itu unik dan berbeda. Ya, antara anak satu tidak memandang ini anak berkebutuhan khusus. Tapi semua anak itu unik dan berbeda. Saya punya putra 2. Yang besar SMA, sekarang kelas 2 itu berapa nggih? 9 10. Kelas 11. Mikir sekarang Bu, untuk kelas saja sudah mikir nggih. Kelas 11, sedangkan yang kecil baru kelas 2 SD ini. Jadi kelas 2 SMA dan 2 SD. Selisihnya cukup jauh anak saya yang pertama dan kedua. Sehingga tadi semua anak unik. 2 saja punya keunikan. Punya perbedaan, apalagi beda jenis kelamin. Potensi anak harus kita gali. Potensi tidak akan berkembang kalau kita tidak menggali, tidak kita encourage atau kita kita coba cari gitu ya, kita gali. Katakan sumber daya alam yang ada di dalam ini kalau kita tidak gali tidak akan tahu di dalamnya ada apa. Dan tentu terakhir, belajar merupakan kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Karena ini sebagai pemancing untuk diskusi, saya ingin Bapak Ibu semuanya, maka kata kunci di dalam proses pembelajaran ini adalah menggali, mengembangkan potensi yang ada pada anak, bukan mengembangkan standar yang ada di dalam dokumen-dokumen tertulis, yang itu kemudian kita paksakan untuk anak, tetapi mari apa yang ada di dalam anak itulah yang kita kembangkan. Kerjasama guru, orang tua, dan masyarakat,
ini menjadi penting. Support hari ini Bapak Ibu telah gabung juga senior kami, beliau Bapak Kepala Ketua Prodi ya di PKH UNM, karena ada UM, ada UNM gitu ya. Saya kadang-kadang mikir ada ULM, yaitu Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini juga gabung, juga ada mungkin dari Dinas Pendidikan, yang tadi mungkin dari Ibu Kepala Dinas, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di kesempatan ini, baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah reguler atau sekolah inklusi. Maka kata kunci inilah yang saya perlu ingatkan kepada kita semuanya, peran kita seperti apa. Saya kira demikian, matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Monggo kalau ada hal yang nanti perlu ditindaklanjuti, ini nomor saya bagi Bapak Ibu yang sudah punya, bagi yang belum, monggo silahkan. Ada hal yang mungkin perlu diklarifikasi karena beberapa kesempatan kemarin saya ketika mengisi lalu ada PPT yang belum mungkin jelas, bisa ditanyakan ke saya. Beliau foto lalu ditanyakan. Ini email saya, mungkin akan cerita panjang tentang sekolah Bapak Ibu, saya sangat terbuka. Jadi kami dari UNJ, kebetulan saya dari pendidikan luar biasa, Ibu dan Bapak, memang kami ada namanya Tri Dharma Perguruan Pengabdian. Dan sebenarnya kemarin saya juga ke Tanjung Pinang, ke Sorong, gitu, ke Samarinda, kemudian ke Aceh, tetapi mungkin ke Ambon saya memang kemarin rencana ke Ambon sama KPPAI, tetapi karena kondisi dan situasi jadi tertunda dan hari ini saya berkunjung via virtual. Medan, saya sering ke Medan, tetapi mungkin belum bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Dan insya Allah kita sambung dengan pertemuan virtual ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya dan Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada moderator untuk lebih banyak sharing. Barangkali saya juga belum mencermati cacat dari Bapak Ibu semuanya, atau mungkin lebih baik bertanya langsung Bapak Ibu semuanya tentang beberapa hal yang tentu pengalaman atau hal-hal yang selama ini dihadapi oleh Bapak Ibu semuanya. Saya kira demikian untuk menghantarkan diskusi kita, materi kita hari ini. Matur nuwun sekali, terima kasih. Selamat di sana sudah siang, nggih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Fajri untuk selanjutnya diskusi. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang. Halo, ya mohon maaf. Sinyal ya. Kalau dia kerja atau isi gimana? Ya silakan. Atau mungkin yang sudah masuk juga nggak apa-apa, Mbak. Ya, ya ada pertanyaan Bu dari Pak Rofi Badari. Ya, pertanyaan pertama, di dalam kelas beliau ada 32 anak. Nah, 4 anak itu anak berkebutuhan khusus, yaitu autis, tunagrahita ringan, dan gangguan adaptif. Nah, halo? Ya. Iya. Begitu. Mohon maaf Bu, sini sinyal memang kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Tapi suara saya bisa diterima jelas, nggih? Oke, bisa. Oke, baik. Baik Pak Rofi dan mungkin juga Bapak Ibu yang lain, monggo nanti apakah lewat chat tulisan di kanan Bapak Ibu ataukah mau langsung, saya sangat senang. Ada 32 anak dengan 4 anak berkebutuhan khusus, ya. Ada anak tunagrahita ringan dan
yang autis dan gangguan adaptif, ya, adaptif. Nah, ini yang gangguan adaptifnya yang dimaksud apakah gangguan emosi begitu Pak? Mungkin ya. Nah, berkait dengan ini juga perlu tentu yang pertama perlu kita bangun komunikasi ini pada orang tua, Bapak. Ngapunten, Bapak orang tua. Apa sih misalnya goalnya orang tua? Kemudian kalau kita lihat awal, pasti kita sudah tahu. Kalau yang tunagrahita pasti kan kapasitas secara intelektual di bawah rata-rata teman-temannya. Nah, ini yang juga menjadi konsen kita terhadap komunikasi orang tua supaya apa? Orang tua menyekolahkan putra-putrinya di sekolah reguler itu tidak ada persepsi bahwa kalau sekolah reguler pasti sembuh, pasti terus pinter, dalam arti pinter dalam meningkatkan intelektual itu penting, Bapak. Begini Pak, Bapak Ibu, Pak Rofi dan juga semuanya, baik yang di sekolah SLB maupun di sekolah reguler, kalau kami sekarang ada semacam tulisan Ibu dan Bapak, ada kayak MOU pernyataan di awal. Jadi pihak orang tua itu semacam membuat statement, tapi bahasanya itu apa ya, kita buatkan gitu, bahwa ketika Bapak Ibu orang tua memberi amanah kepada sekolah, apa sih harapannya gitu? Apa harapannya? Nanti Pak Rofi boleh japri saya, nanti saya beri contohnya, ya. Kalau Bapak Ibu ingin contoh, nanti boleh japri Bapak Ibu, karena nanti harus saya tata kalimatnya, karena ini kan sekolah lain gitu, supaya nanti kalimatnya, karena kalau saya share sekarang, maaf, belum siap form yang kosong Bapak Ibu, ya. Karena ini ada pertanyaan dari Pak Rofi demikian. Oke, karena saya tidak mengira muncul demikian Pak, jadi mohon maaf sekali. Nanti boleh Bapak Ibu yang membutuhkan itu boleh japri ke saya. Tadi nomornya sudah ada, nggih. Jadi supaya apa Ibu dan Bapak? Supaya tadi orang tua karena masuk sekolah reguler itu kan harapannya sama dengan setara dengan teman-temannya gitu. Padahal yang setara ini yang dimaksud adalah bisa mungkin membangun komunikasi, bisa berkembang kemampuan mungkin bantu dirinya, kemampuan untuk berinteraksi dengan temannya, tetapi secara kognitif akademik itu kan kapasitasnya berbeda dengan teman-teman lainnya. Nah, apalagi anak autis gitu ya, anak autis dengan kondisi yang variatifnya sangat banyak ya. Kami juga kebetulan sekolah kami sekolah khusus untuk anak autis, Ibu dan Bapak. Kami ada 60-an sekarang, mungkin hampir 100-an anak, tetapi 100-an itu karakteristiknya berbeda-beda sekali. Ada anak autis yang sudah verbalnya itu nggak bisa dihentikan. Kalau sudah saya datang itu, Bu Kina kenapa hari ini pakai baju hijau? Kenapa tidak pakai baju merah? Kenapa pakai ini? Kenapa pakai itu? Oh, sudah nggak bisa dihentiin. Kalau kita laden itu nggak bisa berhenti. Nah, maka apa yang perlu diprogramkan ketika ketemu murid demikian Bapak Ibu? Apakah kita bilang stop? Tidak juga. Udah jangan stop gitu ya. Maka programnya saya dengan guru langsung. Tolong dipahamkan tentang giliranku, giliranmu. Makna bertanya, makna menjawab. Karena apa? Anak ini nggak bisa berhenti karena dia belum tahu bahwa oh ini saatnya saya bertanya, saatnya orang menjawab. Saatnya saya menjawab, saatnya orang bertanya gitu. Maka spontan dengan itu langsung saya kemudian menyampaikan, oh ini anak harus diprogramkan ini. Berikutnya terkait selain tadi program, maka harus ada penyamaan persepsi dengan guru kelas juga. Pak Rofi dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah reguler harus ada penyamaan persepsi dengan guru kelas. Kebetulan saya sedang melakukan riset tentang kompetensi guru di sekolah reguler, tetapi guru kelas gitu, bukan guru GPK. Karena kalau guru BPK pasti udah punya pembekalan khusus, tetapi guru kelas ini justru yang sekarang sedang saya godok, sedang saya inikan tentang bagaimana pengelolaan setting kelas sehingga bisa mengakomodir semua anak gitu. Saya kebetulan punya pengalaman tahun 2015, saya didatangi lab, ini sedikit sharing saja Bapak Ibu. Lab kami didatangi sebuah sekolah. Mereka menyampaikan bahwa sekolah mereka akan meminta rekomendasi untuk memindahkan sekian anak. Ada 24 anak waktu itu. Tetapi kami kemudian menyampaikan, kami tidak sekonyong-konyong memberikan rekomendasi pindah gitu.
Apa sih, ada masalah apa? Ternyata setelah kami hadir ke sekolah, ternyata permasalahannya adalah kekhawatiran tadi, Pak Rofi dan Bapak Ibu. Kekhawatiran ini jangan-jangan anak ini nanti menurunkan grade sekolah. Pertama, grade sekolah. Yang kedua, bagaimana nanti UN-nya ini, Bu, gitu kan? Padahal sesuai, apalagi sekarang Pak Menteri, ya perlu kita juga apresiasi, Pak Menteri memberikan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar dengan adanya kebijakan tanpa UN. Maka baseline tadi Pak Rofi, baseline tadi yang paling utama adalah apa goal orang tua, itu menjadi catatan Pak. Kalau ada catatan ini loh Bapak Ibu, tanggal sekian Bapak menyampaikan. Kadang-kadang kan awalnya gampang orang tua, Pak Rofi, yang penting anak saya sekolah, yang penting anak saya bersama teman-teman, ya bersama teman-teman, tapi goalnya apa, itu kan menjadi penting gitu. Itu Bapak. Jadi untuk mengakomodasi pasti tidak Pak Rofi sendiri, karena Pak Rofi tentu berkeliling tidak hanya di kelas ini, tetapi ke kelas-kelas yang lain. Maka monggo bersinergis dengan guru kelas. Guru kelas. Maka kami ketika ada guru pendamping khusus di sekolah, itu kami mengharapkan guru kelas ini, guru pendamping ini tidak menetap di satu kelas, harus muter. Harus muter, mana yang butuh support pendampingan individual, mana yang butuh support kelompok, mana yang butuh support kompensatoris, itu harus terjadwal. Jadi guru pendamping khusus itu supervisor sebenarnya. Mungkin melebihi kepala sekolah dalam arti konteks fungsinya gitu. Karena harus keliling ke kelas-kelas. Nah, itu termasuk penguatan kompensatoris kebutuhan terkait dengan anak ya, berkait dengan mungkin tadi kalau anak tunagrahita Pak Rofi kan berkait dengan bantu dirinya. Nah, fokus kan ke situ. Lalu tadi kalau itu berkait dengan kelas, maka bagaimana aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, kalau autis, pengembangan komunikasinya seperti apa? Mungkin sementara itu Pak Rofi, karena mungkin ada yang lain, nanti monggo Pak, boleh curhat-curhatan nih lewat Japri, nggak apa-apa. Semasa saya ada mungkin maaf kadang-kadang kan sedang ngoceh begini, kadang-kadang nggak respon dengan HP, Bapak Ibu mohon maaf sekali. Jadi kadang-kadang ada yang, aduh mohon maaf, kadang-kadang saya akhirnya apa? Oh ya jam sekian saya sedang ngoceh di sana gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Monggo Mbak Fajri, barangkali Ya. Bapak yang lain atau mau langsung silahkan. Ada pertanyaan dari Oppo A71. Iya. Asesmen adalah proses yang sistematis dan komprehensif untuk menggali potensi anak. Namun, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru mampu melihat potensi anak agar pembelajarannya sesuai dengan yang akan kita ajarkan pada anak tersebut? Oke. Gitu, Bu. Oke, baik. Ya, ini saya sambil menengok pertanyaannya adalah dari sebentar, Mbak. Beliau ya mohon maaf ini disebutnya Oppo 71 ya, Mbak. Apa yang Mbak ini nggak tahu ini? Ya, baik, asesmen. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui atau menggali potensi. Ya, Ibu dan Bapak, potensi. Tadi saya sampaikan bahwa potensi bisa ditemukan ketika kita gali. Cara menggalinya seperti apa? Nah, tadi contoh ya Ibu dan Bapak. Kami punya 4 prinsip. 4 prinsip. Pertama, memberi stimulasi. Contohnya apa Ibu dan Bapak? Ketika anak misalnya kita memanggil Sukina, gimana reaksinya? Ketika ada bola, bagaimana reaksi anak? Ketika ada ini, reaksinya seperti apa? Sebenarnya itu adalah penggalian atau mencari sebenarnya apa yang kemudian akan ketemu. Apa sih yang menjadi habitual atau kebiasaan anak? Oh, ketika dia lihat tali, dia puter-puter gitu ya. Kalau anak autis itu ada tali diputer-puter gitu ya, atau di ini gitu ya. Kemudian kalau dia lihat sesuatu yang warna hijau, dia loncat-loncat, dia lihat ini gitu ya.
Kalau mungkin dia anak tunagrahita, dia akan megang sesuatu hal. Nah, habitual itu Bapak, ini Ibu atau Bapak ya, Bapak Ibu, terkait dengan tadi, bagaimana kita bisa melihat, menggali potensi. Maka potensi ini harus kita, kalau kita tahu di dalamnya ada apa, maka harus kita lakukan dengan ngeruk. Maka tadi satu, stimulasi. Ya. Yang kedua, beri kesempatan anak. Beri kesempatan anak. Biarkan anak untuk mengeksplor aktivitas-aktivitas apa yang dia inikan. Maka yang kedua tadi, beri kesempatan anak. Kesempatan untuk melakukan. Kita akan menggali aspek apanya gitu kan. Ya. Kalau misalnya berkait dengan kinestetiknya, bagaimana kemampuan kinestetik anak gitu kan. Ya. Kalau dia berbahasa, kenapa? Saya kemarin baru saja minggu lalu melakukan asesmen pada satu anak Ibu dan Bapak. Yang tadi, ketika saya hari Senin datang ke rumah, karena saya di rapid test Ibu dan Bapak, alhamdulillah rapid test saya itu reaktif negatif gitu ya. Saya sangat senang. Kemarin sempat stres juga gitu, di tes rapid, sempat darahnya membeku, harus dicubles lagi. Karena saya harus ketemu dengan klien tadi. Bapak Ibu, ketika tadi yang si anak itu, saya datang hari Senin, itu dia ternyata saya nggak ngerti, ya. Saya datang hari Kamis lagi, dia menyampaikan karena jam tangan saya ketinggalan, saya tidak pakai jam hari Senin. Saya datang hari Kamis, dia bilang, Bu Sukina, kenapa sekarang pakai jam? Kenapa hari Senin kemarin tidak pakai jam? Padahal hari Senin dia tidak tanya itu. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa Ibu dan Bapak, untuk menggali potensi itu memang butuh waktu, frekuensi yang mungkin sering bertemu dengan anak, sering kita lakukan. Ketika stimulasi maka tidak hanya cukup sekali, harus berkali-kali. Ketika kita memberikan kesempatan pada anak, tidak cukup sekali, 2 kali Bapak Ibu. Berkali-kali, mungkin jangkanya katakan untuk melakukan asesmen itu bisa saja 2 minggu. Atau mungkin ada juga yang sampai kadang 1 bulan. Karena tergantung tadi bagaimana anak, oh kok 1 minggu belum ketemu saya ini. Kita lakukan nih waktunya, kita perpanjang menjadi 2 minggu. Kalau 2 minggu kok tidak cukup, nah, lagi, oh ternyata saya sendiri nih, harus ada tim. Maka tadi saya sampaikan, untuk melakukan asesmen paling tidak minimal harus ada 2 orang. 2 orang itu dalam arti 1 mencatat, 1 melakukan aktivitas mungkin apa gitu ya. Nah yang ketiga setelah stimulasi, beri kesempatan, maka yang ketiga ini adalah perlu ada fasilitas. Beri fasilitas, sediakan fasilitas. Kalau kita mau menggali tentang bakat, apa yang disenangi, sediakan. Ada bola, ada mungkin apa, ada kaset yang disetel. Ketika dia disetelkan lagu campur sari, bagi anak-anak yang Down syndrome, maaf ya, spontan dia akan gerak. Ritmenya akan bagus sekali gitu. Tetapi ketika anak Down syndrome, maaf ini yang intelektual, yang mengalami hambatan intelektual, disajikan tulisan, EGP, emang gue pikirin. Nah, disitulah kita akan ketemu Bapak-Bapak. Oh, ternyata anak ini senang dengan kinestetik. Ada anak autis yang mungkin kalau ngelihat apa namanya komputer, wah seperti lihat apa gitu. Tapi kalau disuruh berkomunikasi dengan kita, aduh stresnya luar biasa. Ada murid kami kalau sudah ditanya, dia keringet dingin Ibu dan Bapak. Tapi kalau suruh desain, juga namanya siapa ini sama, dia dorong. Karena Pak, jangan bertanya banyak-banyak deh. Saya nggak senang dengan banyak komunikasi. Padahal dia bisa komunikasi, bisa berbicara seperti apa. Ternyata dia senang bekerja mandiri, yaitu dengan laptopnya itu atau HP apa PC yang ada di sekolah atau di terakhir untuk menggali potensi itu adalah pendampingan. Perlu pendampingan. Karena apa? Kita lepaskan saja tidak mungkin. Jadi itu caranya Ibu Oppo 71 nggih. Mohon maaf ini karena memang tidak ada namanya jadi kami sebut Oppo 71. Mudah-mudahan itu menjawab Mbak Fajri karena mungkin juga terbatas waktu. Monggo Ibu Oppo 71 bagi yang tidak puas, pokoknya saya pengennya memang tidak puas, memuaskan Mbak. Saya hari ini nggak memuaskan, maksudnya begini. Kenapa?
kalau saya memuaskan hari ini berarti belajarnya kan selesai. Nah, maka kalau kita katanya orang bijak, orang yang tidak puas adalah tentu orang yang ingin selalu belajar. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu ingin belajar. Gitu. Oke, begitu Ibu. Iya, monggo. Bu. Ada pertanyaan terakhir dari mahasiswa ya Bu ya. Oke, boleh, atas nama Resti Tazkirah dari PLB UNP Asa. Berapa kali efektif melakukan Resti Tanjung, ya. Resti Tanjung. Mbak, ini Uni ya, karena dari Padang, jadi Uni Resti berkait dengan pertanyaan berapa kali efektif, maka saya tidak mengatakan 1, 2, 3, 4. Tetapi efektif atau tidaknya kita melakukan asesmen adalah ketika fokus yang kita akan lakukan asesmen itu sudah kita peroleh. Ya, ketika kita akan mengasesmen aspek komunikasi misalnya, ataukah kita aspek pada emosinya, perilakunya, akademiknya, atau apa, semakin banyak yang kita fokuskan untuk asesmen, tergantung nih. Kalau misalnya kita menggunakan metode teknik dengan menggunakan paperless itu ya, waduh itu anak kita pasti akan mengalami kestresan ya. Kecuali anak-anak berkebutuhan khusus yang mental memang tidak ada masalah hambatan intelektual. Apalagi anak dengan kondisi autis yang belum verbal, pasti kita akan kesulitan, maka waktunya pasti akan lebih panjang. Jadi tidak ada yang pasti untuk waktu efektif untuk melakukan asesmen. Ada kalanya orang tua, mungkin aspek-aspek lain, itu bisa menggunakan cara-cara yang berkait dengan ini, maka bisa hanya berapa kali. Tapi ada kalanya proses ini dilakukan mungkin cukup hanya mungkin dilakukan berapa kali. Jadi memang tergantung kita efektif atau tidak itu tergantung berapa kali kita melakukan dan berapa kali fokus tadi, berapa kali kita ketemu, kemudian juga kelengkapan data yang sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan bagaimana pertanyaan untuk Mbak Resti. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika masa pandemi? Nah, kita sesuaikan. Karena ini masa pandemi, tentunya coba kita yang bisa kita lakukan, apakah misalnya melalui orang tua, gitu ya. Ketika saya kemarin mendampingi teman yang ada di Sangat, yang isinya nanti kenal huruf A, I, U, E, O, ya, tidak, gitu ya. Lalu misalnya yang berikutnya, apakah anak sudah mampu menirukan gerak? Ya, tidak. Lalu nanti ada di bawahnya itu deskripsi, harapan, dan seterusnya. Bisa divariasi. Atau bisa dengan menggunakan misalnya video call, lalu nanti dilihat, oh ternyata anak melakukan, monggo bisa di sekolah tetapi dengan SOP tadi, SOP COVID-19. Jadi dokumen yang ada mungkin riwayat kelahiran, dari dokter, mungkin dari psikolog, itu sudah bisa menjadi data awal. Ya. Kemudian juga bisa pengamatan, bisa wawancara. Atau email.
Seperti itu. Mohon maaf jika beberapa pertanyaan memang betul. Dari paparan dari Bu Sukina tadi mengenai kesiapan guru untuk pembelajaran jarak jauh berbasis asesmen. Berarti kita harus mengasesmen siswa dulu. Nah, itu agar kita dapat mengetahui hambatan, kebutuhan, dan menyusun semua strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya ambil dari Ibu Sukina, dalam kondisi apapun, guru, siswa, dan orang tua harus bahagia karena tidak ada individu satupun yang tidak belajar, memiliki hak belajar. Semua individu yang ada, mau tua, mau muda, mau berhambatan apapun, Bu? Ya. Ya, gimana Mbak Kami memang agak berantakan, Ibu. Maaf. Ya, Ibu, terima kasih telah bersedia mengisi hari Sabtu. Harusnya libur ya, Bu ya, tapi memang kita meminta Ibu untuk mengisi dalam program sekolah hebat, program Sabtu Belajar. Sabtu Belajar dari sekolah kami. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada host, kepada Pak Fadil. Mungkin saya closing statement sedikit ya Mbak Fajri ya, sedikit saja. Ibu Bapak terima kasih atas partisipasinya selama ini dan mohon nanti Bapak Ibu bagi yang mungkin ada hal yang pengen klarifikasi atau apa diskusi, monggo boleh japri ke saya. Dan insya Allah besok saya di Sabtu depan mengudara dengan teman-teman dengan kalau tidak salah hari Sabtu itu dengan teman-teman NTB insya Allah. Monggo. Atur nuwun, terima kasih. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mohon maaf nggak bisa menyapa semuanya. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke host. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Sukina pada kesempatan siang hari ini di Ambon sudah pukul 13.30. Kepada Ibu Sukina kita beri aplaus dulu kepada Ibu Sukina. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fadli ya ini ya Pak Fadli ya. Siap, sama-sama Ibu Sukina. Terima kasih atas sharing informasinya, sharing ilmunya di kesempatan siang hari ini dengan guru-guru dari Ambon, guru-guru dari SLB se-Indonesia, kemudian dengan kawan-kawan di mahasiswa PLB juga dan dosen-dosen PLB di seluruh Indonesia. Ya, kami dari pihak penyelenggara mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Ibu Sukina sudah berkunjung secara virtual di Ambon. Kami menunggu secara fisiknya Ibu Sukina untuk bersilaturahmi dengan kami guru-guru SLB di Kota Ambon, Ibu Sukina, insya Allah. Ya, dengan mengucapkan insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, forum webinar untuk kegiatan Sabtu Belajar bersama guru-guru di SLB se-Kota Ambon kami tutup. Terima kasih untuk semuanya. Salam lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Masya Allah. Monggo lenggah, ngapunten. Monggo. Masya Allah. Ini terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Fadri, salam buat teman-teman semuanya. Mbak Fajri, ini ada kakaknya Mbak Fajri, ini datang ke sini nih, Masya Allah. Mbak Fajri, ini ada kakak ini datang ke sini nih. Ibu Bapak Aceh, Pangkal Pinang. Aduh, semuanya Medan.
semuanya kita ketemu. Makasih. Ya Medan Bu Artati. Makassar, Goa. Oke. Pokoknya Terima kasih Bu. Oke, besok kita dialog saja Ibu dan Bapak, Pak Profi, Terima kasih, Bu. semuanya. Terima Ya. kasih Bu. Terima kasih, Bu. Bu Rini, Bu Suhaini, Bu Kristanti, Bu Asmahani. Iya. Terima kasih, Bu. Ibu Dewi, Ibu Tima, Bu Wahyuni, ini orang Jawa ini Bu Wahyuni, Pak Abdul Aziz, Muhammad Alif, Bu Sumarni, Bu Lisa, Bu Hendrika, dan semuanya. Pokoknya terima kasih semuanya. Ini udah foto bersama belum ini Mbak Fajri? Oh sudah, ya. Sudah foto Bu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya Ibu dan Bapak. Terima kasih. Silakan Japri ya Ibu dan Bapak. Silaturahminya saya tunggu. Ya, makasih. Ucapan saya ya Bu.